Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Diah Setiorini SEMSIAK selaku dosen pengampu mata kuliah Kreativitas, Inovasi, dan Kewirausahaan Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal bisnis kami dengan mengusung produk yaitu Splash Melon Sago. Sebelum masuk ke presentasi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok. Yang pertama ada Safitri Ayu Lestari Trisnallah dengan NIM akhir 09, kemudian Keisha Zamar Azada dengan NIM akhir 19, Lira Oktavia dengan NIM akhir 29, Amarta Quim dengan NIM akhir 31, dan Putri Nafisatul Ariska dengan NIM akhir 40. Pada presentasi kali ini kami akan menyampaikan beberapa subbab pembahasan. Yang pertama adalah data perusahaan, yang kedua produk, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat pasar dan pemasaran, yang kelima keuangan, yang keenam analisis SWOT, dan yang terakhir anggaran dan sumber dana. Untuk itu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Amarta Quim. Perkenalkanlah saya, Amarta Quim, dengan NIM 23080430031 untuk mempresentasikan tentang data usaha, produk, serta struktur organisasi dari usaha Splash Melon Sago. Splash Melon Sago adalah sebuah usaha mikro yang bergerak dalam bidang jasa kuliner, yaitu minuman berbahan dasar melon dan sagu. Usaha ini akan dijalankan oleh perorangan secara kelompok. Splash Melon Sago beralamat di Karangmalang, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu operasional usaha adalah setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12.00 sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, serta hari Sabtu dan Minggu pukul 9.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun terjadwal, hari dan jam operasional akan fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi. Adapun kebutuhan dana yang diusulkan untuk proyek ini adalah sebesar Rp500.000. Visi dan misi dari usaha Splash Melon Sago. Untuk visinya adalah menjadi produk minuman segar yang berkualitas, bergizi, berdaya saing tinggi dengan harga yang ekonomis. Adapun misi-misi yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut adalah menjaga standar kualitas dalam segala aspek, baik itu bahan-bahan, peralatan, proses produksi, pengemasan, serta pemasaran hingga produk sampai di tangan konsumen. Kemudian, memilih bahan-bahan yang memiliki nilai gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kestabilan harga produk. Struktur organisasi dari usaha Splash Melon Sago ini, yang pertama terdiri dari pimpinan yang dijabat oleh Amarta Quim, kemudian bagian keuangan, Putri Nafisatul Ariska, bagian produksi, Keisha Zamar Azada dan juga Safitri Ayu Trisnallah, serta bagian pemasaran yaitu Lira Oktavia. Adapun untuk tugas dari masing-masing jabatan adalah sebagai berikut. Pimpinan usaha bertanggung jawab atas perencanaan usaha serta memastikan ketiga fungsi produksi, pemasaran, dan keuangan bekerja sesuai dengan tugasnya. Ketua ini juga mengkoordinasi segala aktivitas mulai dari perencanaan produksi, proses produksi, hingga nantinya pemasaran. Untuk bagian produksi, bertanggung jawab atas semua proses produksi Splash Melon Sago serta memastikan semua hal yang ada dalam produksi berstandar baik. Kemudian yang ketiga adalah bagian pemasaran, bertanggung jawab atas pemasaran dan penjualan, termasuk juga promosi dan juga branding. Yang terakhir adalah bagian keuangan, bertanggung jawab mengelola keuangan termasuk penganggaran, pencatatan transaksi pengeluaran maupun penerimaan, perhitungan laba rugi, serta penyusunan arus kas perusahaan. Minuman Splash Melon Sago adalah minuman yang menyegarkan, terbuat dari campuran melon, sagu mutiara, dan tambahan bahan lainnya seperti sirup, kental manis, dan nata de coco. Minuman ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga menawarkan berbagai manfaat kesehatan. Melon atau dengan nama ilmiah Cucumis melo adalah buah yang termasuk dalam keluarga Cucurbitaceae yang juga mencakup mentimun, labu, dan semangka.
Melon mengandung banyak nutrisi penting termasuk vitamin C, vitamin A, kalium, dan serat. Sagu adalah pati yang diekstrak dari dari batang pohon palem tertentu, terutama dari genus Metraxylon. Yang paling terkenal adalah Metraxylon sagu atau dikenal sebagai pohon sagu. Sagu merupakan makanan pokok banyak masyarakat di wilayah tropis dan subtropis, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Papua Nugini. Sagu merupakan sumber karbohidrat yang kaya, tetapi rendah protein, lemak, vitamin, dan mineral. Namun, sagu juga memberikan energi yang signifikan. Kandungan gizi pada sagu diantaranya adalah karbohidrat, kalori, protein, lemak, dan serat. Alasan pemilihan produk splash melon sagu ini adalah karena produk ini cukup mudah diproduksi, tetapi jarang ada produsen yang membuatnya. Pemilihan buah melon sendiri karena buah tersebut merupakan tipe buah yang berbuah sepanjang tahun atau bukan merupakan buah-buahan musiman. Oleh karena itu, buah melon sangat mudah ditemukan sehingga pasokan bahan baku terjamin ketersediaannya kapanpun. Pemilihan kombinasi dengan sagu karena sagu merupakan produk olahan yang sehat serta memiliki beberapa manfaat kesehatan. Produk ini memiliki potensi dan peluang yang bagus untuk dijadikan usaha yang menguntungkan. Adapun kelebihan dari produk splash melon sagu ini adalah yang pertama, memiliki ciri khas yang disukai semua orang, kemudian komposisi bahan yang fresh dan berkualitas serta bernilai gizi yang tinggi, yang ketiga memiliki nama yang mudah diingat serta kemasan yang inovatif, serta yang terakhir harga ramah di kantong. Bentuk usaha splash melon sagu ini adalah bentuk usaha mikro perorangan yang dijalankan secara kelompok. Usaha dioperasionalkan dengan metode home-based business, yaitu usaha dijalankan di rumah pemilik sehingga usaha tidak memerlukan toko atau gerai. Konsep bisnis splash melon sagu adalah business to consumer atau B2C, yakni dengan melakukan penjualan langsung produk minuman kepada pelanggan, yang merupakan konsumen akhir. Upaya atau kiat-kiat untuk mencapai sukses dari produk splash melon sagu ini adalah yang pertama, untuk menjaga kualitas bahan ataupun bahan penolong, splash melon sagu akan melakukan kerjasama dengan pemasok tetap. Kemudian, untuk menjaga konsistensi harga produk, splash melon sagu akan mengefektifkan dan mengefisiensikan proses produksi dan pemasaran. Untuk menciptakan citra bisnis ataupun branding, splash melon sagu akan aktif mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram maupun TikTok. Dan yang terakhir, untuk mengoptimalkan laba operasional, splash melon sagu akan menekan pengeluaran atas biaya yang diperlukan selama proses produksi dan pemasaran. Perkenalkan, nama saya Kisah Damar Azada dengan NIM 019 akan mempresentasikan tentang pasar dan pemasaran splash melon sagu. Baik, untuk materi selanjutnya adalah pasar dan pemasaran. Yang pertama ada kebutuhan pasar. Permintaan pasar untuk produk minuman ini cukup tinggi, yang membuat peluang usaha untuk pembuatan minuman ini menjanjikan untuk dijalankan karena kebutuhan minuman di masyarakat yang relatif stabil. Bisnis ini dapat membuat pengusaha menjadi lebih cemerlang ke depannya karena memang usaha pengolahan minuman ini merupakan bisnis yang jangka panjang. Jika dijalankan secara serius, maka usaha ini akan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua ada target pasar. Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Jadi tidak memandang usia, maupun itu anak-anak ataupun dewasa, kami akan selalu menyajikannya untuk mereka. Yang ketiga adalah strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran itu ada 3, yaitu strategi yang pertama ada strategi pengembangan produk. Minuman splash melon sagu ini dibuat menggunakan bahan-bahan berkualitas sehingga memiliki cita rasa yang unik serta menyegarkan. Yang kedua ada strategi penetapan harga. Harga minuman splash melon sagu akan dibuat berdasarkan pendekatan persaingan atau competition oriented pricing. Harga minuman splash melon sagu akan ditentukan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pesaing. Dengan harga yang relatif sama dengan harga pesaing, konsumen akan mendapatkan minuman yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah. Kemudian yang ketiga ada strategi penentuan lokasi. Lokasi promosi melalui stand atau penjualan langsung, penawaran kerjasama dengan kafe, penitipan di swalayan ataupun warung, ataupun juga bisa melalui pemesanan untuk acara pernikahan, hajatan, atau juga acara arisan. Kami juga menggalakkan promosi berbagai media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Hal ini kami maksudkan untuk memberi kemudahan dalam pemesanan dan pembelian produk kami. Yang terakhir ada analisis pesaing. Pesaing yang ada di pasar adalah penjual minuman lain seperti penjual teh, penjual boba,
dan masih banyak lagi. Untuk penjualan produk di swalayan ataupun warung harus dilengkapi dengan kandungan bahan dan tanggal kadaluarsa, dan kekurangannya yaitu pada saat penentuan tanggal kadaluarsa. Nah, dari produk kami itu relatif produk yang harus segera dikonsumsi, karena jika tidak maka akan segera basi. Serta penggunaan media sosial ini belum banyak digunakan oleh anggota-anggota kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya, Safitri Ayu Lestari Trisnawloh dengan NIM akhiran 09 akan menyampaikan tentang keuangan Splash Melon Sago. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu bagian keuangan. Yang pertama ada biaya tetap. Nah, itu berisi peralatan. Peralatannya terdiri dari termos nasi 1 buah, pisau 2 buah, pringel 1 lembar, gunting 1 buah, sendok sayur 1 buah, cup 50 pieces, tutup cup 1 pak, sedotan 1 pak, plastik 1 pak, sendok makan 4 buah, toples 6 buah, sedotan melon 2 buah, dan sewatenan 1 buah. Nah, untuk beberapa peralatan tadi itu ada yang dibawa dari anggota kami. Jadi untuk total harganya itu sebesar Rp33.000. Lalu yang kedua, biaya variabel per produksi. Nah, itu berisi bahan-bahan yang terdiri dari melon 2 buah Rp26.000, susu putih cair 12 saset Rp13.000, susu evaporasi 1 kaleng Rp17.500, selasih 2 bungkus Rp12.800, sagu mutiara 1 bungkus Rp9.750, es batu 4 bungkus Rp8.500, nata de coco 2 bungkus Rp18.430, jelly 3 saset Rp16.100, dan air mineral sekitar 1 galon itu akan dibawa oleh anggota kami. Jadi jumlah harganya sebesar Rp154.080. Selanjutnya, yang ketiga ada biaya total. Biaya totalnya itu variable cost dari tabel bahan-bahan tadi ditambah dengan fixed cost dari tabel peralatan. Nah, perhitungannya Rp154.080 ditambah Rp33.000 menghasilkan Rp187.080. Yang keempat, ada biaya dan harga per unit 1 bulan 2 kali produksi. Nah, untuk perhitungannya, biaya tetap yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi adalah Rp33.000 dari fixed cost tadi dibagi dengan 2 kali produksi, menghasilkan Rp16.500. Lalu untuk biaya variabel yang dibutuhkan untuk 1 kali produksi adalah Rp154.080 dari variable cost dibagi dengan 2 kali produksi, menghasilkan Rp77.040. Lalu untuk total biaya produksi yang dikeluarkan per produksi sebesar Rp16.500 ditambah Rp77.040 menghasilkan Rp93.540. Lalu biaya per unit adalah total biaya produksi dalam 1 kali produksi dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Nah, untuk 1 kali produksi dihasilkan 20 cup Splash Melon Sago. Perhitungannya Rp93.540 dibagi dengan 20 cup menghasilkan Rp4.677 per cup. Nah, untuk harga jual per unitnya itu kami mematok harga Rp6.000. Selanjutnya, yang kelima ada modal awal. Nah, modal awal itu diperoleh dari total biaya tetap ditambah biaya variabel untuk 1 kali produksi. Nah, perhitungannya, tadi total biaya tetapnya Rp16.500 ditambah dengan Rp77.040, menghasilkan Rp93.540. Yang keenam, ada analisis titik impas break even point. Nah, untuk BEP harganya diperoleh dari total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi 1 kali produksi. Jadi perhitungannya Rp93.540 dibagi dengan 20 cup menghasilkan Rp4.677. Nah, untuk harga jual per unitnya itu kami menentukan harga Rp6.000. Lalu untuk BEP produksinya diperoleh dari total biaya produksi untuk 1 kali produksi dibagi dengan harga per unit yang sudah kami tentukan tadi. Nah, perhitungannya itu Rp93.540
dibagi Rp6.000 menghasilkan 15,59. Nah, itu dibulatkan menjadi 16 cup. Jadi, untuk mencapai titik impas, maka dalam satu kali produksi splash melon sago yang harus terjual adalah 16 cup dengan harga per cup adalah Rp6.000. Selanjutnya, yang ketujuh ada analisis keuntungan. Untuk pendapatan, berarti total satu kali produksi splash melon sago yang terjual dikali dengan harga jual. Berarti 20 cup dikali dengan Rp6.000 menghasilkan Rp120.000. Lalu total biaya produksi dalam satu kali produksi sebesar Rp93.540 seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian keuntungannya berarti pendapatan dikurangi dengan total biaya produksi. Untuk perhitungannya Rp120.000 dikurangi dengan Rp93.540 menghasilkan Rp26.460. Jadi, keuntungan yang diperoleh dengan menjual 20 cup splash melon sago dengan harga jual Rp6.000 per cup dalam satu kali produksi adalah Rp26.460. Untuk yang ke-8 ada pengembalian modal. Berarti total biaya produksi dibagi dengan laba usaha. Untuk perhitungannya, Rp93.540 dibagi dengan Rp26.460 menghasilkan 3,53 dan dibulatkan menjadi 4 kali produksi. Jadi, modal akan kembali dalam jangka waktu 4 kali produksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Lira Octavia dengan NIM akhiran 029 akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan strategi yang dapat kami gunakan untuk usaha kami sesuai dengan analisis SWOT yang akan kami bahas. Analisis SWOT ini terbagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masing-masing dari faktor tersebut memiliki 2 poin. Untuk faktor internal yaitu strength atau kekuatan dan weakness atau kelemahan. Kemudian untuk faktor eksternal yaitu opportunity atau peluang dan threats atau ancaman. Faktor internal yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kelompok kami menyebutkan adanya 6 strength atau 6 kekuatan yang dimiliki oleh produk kami yaitu produk splash melon sago. Yang pertama, bahan baku selalu fresh dan berkualitas. Produk splash melon sago menggunakan buah segar pilihan dan sagu dengan kualitas tinggi, sehingga menghasilkan minuman yang menyegarkan dan kaya akan rasa. Yang kedua yaitu produk unik dan inovatif. Produk splash melon sago menawarkan perpaduan unik antara kesegaran melon dan kekenyalan sagu, sehingga menciptakan pengalaman minum yang berbeda dan tak terlupakan. Yang ketiga yaitu rasa yang pas dan disukai oleh banyak konsumen. Produk ini memiliki rasa manis alami dari buah melon dan tekstur sagu yang unik dipadupadankan dengan komposisi rasa yang pas untuk dinikmati oleh semua kalangan. Selain itu, isian pelengkap seperti jelly, nata de coco, serta biji selasi menambahkan kesegaran dalam setiap produknya. Yang keempat yaitu harga yang kompetitif dan ramah di kantong. Produk minuman segar ini menawarkan harga yang terjangkau dan bersahabat, sehingga dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa perlu menguras kantong. Dengan harga yang terjangkau sudah bisa menikmati kesegaran dari produk splash melon sago. Yang kelima yaitu kemasan yang mudah dibawa. Produk splash melon sago dikemas dengan cup yang mudah dibawa dan praktis untuk dinikmati dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir atau keenam yaitu merek yang mudah diingat. Nama merek splash melon sago yang mudah diingat dan identik dengan produk membantu konsumen untuk mengenali dan mencarinya di pasaran. Faktor internal yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Terdapat 5 kelemahan yang ada pada produk kami. Yang pertama yaitu kapasitas produksi yang terbatas. Kapasitas produksi yang terbatas ini dapat menghambat pertumbuhan bisnis dan kemampuan untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi. Kemudian yang kedua,
ketergantungan pada pemasok bahan baku. Hal ini dapat menimbulkan risiko jika terjadi keterlambatan atau kekurangan pasokan. Yang ketiga yaitu kurangnya jaringan distribusi. Jaringan distribusi yang terbatas dapat membatasi jangkauan produk dan menghambat penjualan dan jangkauan pada konsumen. Yang keempat, kemasan yang kurang menarik. Kemasan yang mudah dibawa tetapi kurang menarik dapat menurunkan daya tarik produk dan membuat konsumen kurang berminat untuk membelinya. Dan yang terakhir atau kelima, kurangnya inovasi akan rasa. Kurangnya inovasi rasa ini dapat membuat konsumen bosan dan dapat beralih ke produk minuman lain. Untuk faktor eksternal yang pertama yaitu opportunity atau peluang. Produk Splash Melon Sago ini memiliki 5 peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kedepannya. Yang pertama yaitu masyarakat yang semakin konsumtif. Meningkatnya daya beli masyarakat dan gaya hidup konsumtifnya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk minuman segar seperti Splash Melon Sago. Yang kedua yaitu kemudahan zaman dalam pemasaran produk. Adanya kemajuan teknologi dan media sosial memudahkan produk Splash Melon Sago untuk memanjangkan konsumen atau menjangkau konsumen dan memasarkan produknya secara lebih luas serta efektif. Yang ketiga yaitu meningkatnya permintaan minuman ringan yang sehat. Tren gaya hidup sehat mendorong konsumen untuk mencari makanan ataupun minuman yang lebih sehat dan menyegarkan, seperti Splash Melon Sago yang terbuat dari bahan-bahan alami. Yang keempat, perubahan iklim yang semakin panas. Perubahan cuaca yang menjadi semakin panas meningkatkan konsumsi akan minuman segar yang dapat menyegarkan tubuh menjadi meningkat dan menguntungkan bagi penjualan produk Splash Melon Sago. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu kemudahan akses pada pasar dan bahan baku. Perkembangan infrastruktur dan logistik mempermudahkan produk Splash Melon Sago untuk menjangkau pasar dan mendapatkan bahan baku dengan kualitas dan harga yang kompetitif. Faktor eksternal kedua sekaligus menjadi analisis SWOT yang terakhir yaitu threats atau ancaman. Terdapat 5 hal yang dapat mengancam produk usaha Splash Melon Sago. Yang pertama, perubahan selera pada konsumen. Selera konsumen dapat berubah sewaktu-waktu dan berubah begitu cepat, sehingga Splash Melon Sago perlu terus berinovasi dan mengikuti tren agar tetap menarik minat banyak konsumen. Yang kedua yaitu regulasi dan peraturan. Adanya perubahan regulasi serta peraturan terkait dengan kesehatan, keamanan pangan, dan perizinan usaha dapat menambah beban bagi produk usaha seperti Splash Melon Sago. Yang ketiga, harga bahan baku yang tidak stabil. Terjadinya kenaikan akan harga bahan baku seperti kenaikan harga melon dan sagu dapat berdampak negatif pada tingkat keuntungan produk Splash Melon Sago. Yang keempat, persaingan kemasan produk. Persaingan di industri minuman segar semakin ketat, tidak hanya dari segi rasa namun juga dari segi kemasan produk. Produk yang lebih ramah lingkungan dan menarik desainnya tentu saja akan lebih diminati oleh banyak konsumen. Sehingga Splash Melon Sago perlu memiliki kemasan yang menarik dan inovatif untuk menarik perhatian konsumen. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu tentu saja pesatnya persaingan di produk minuman segar. Soalnya banyak produk minuman segar yang baru dengan berbagai rasa dan harga yang lebih kompetitif dapat menjadi ancaman yang berarti bagi produk Splash Melon Sago. Baik, setelah dijelaskan mengenai analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, and threats, selanjutnya akan dijelaskan mengenai strategi yang dapat dilakukan bagi usaha sebagai tanggapan dari analisis SWOT. Strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Strategi yang pertama yaitu memenangkan hati konsumen dengan inovasi rasa yang menarik secara berkala.
Hal ini dapat dilakukan dengan cara menawarkan rasa-rasa unik dan kekinian yang sesuai dengan tren dan selera konsumen. Perkenalkan rasa baru secara berkala untuk menjaga antusiasme dan loyalitas konsumen. Yang kedua, memperluas jangkauan distribusi dan penjualan online. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menjangkau lebih banyak konsumen melalui kerjasama dengan distributor dan retailer di berbagai wilayah. Selain itu, menghadirkan kemudahan pembelian melalui platform e-commerce dan layanan pesan antar juga akan memperluas jangkauan konsumen. Yang ketiga, memanfaatkan digitalisasi untuk promosi secara digital serta bekerja sama dengan influencer. Menggunakan media sosial serta website ataupun iklan secara online dapat menjangkau target audiens secara tepat. Selain itu, bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk akan membangun brand awareness yang baik. Keempat, meningkatkan layanan pada pelanggan. Peningkatan layanan ini dapat berupa pesanan dan pengiriman secara online. Dengan menawarkan kemudahan pemesanan dan pengiriman secara online akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selain itu, usaha dapat memberikan layanan kepada pelanggan secara responsif dan ramah untuk membangun kepercayaan serta loyalitas. Yang kelima, meningkatkan kapasitas produksi dengan bekerja sama dengan pemasok bahan baku. Hal tersebut digunakan untuk memenuhi permintaan pasar dan mendukung ekspansi pasar. Selain itu, bekerja sama dengan pemasok bahan baku dapat memastikan kualitas dan kelancaran pasokan. Kemudian yang keenam yaitu mendesain ulang kemasan dengan tampilan yang lebih menarik, mudah dibawa, dan ramah lingkungan. Hal tersebut tentu saja akan menarik banyak konsumen dikarenakan kemasannya yang lebih praktis. Kemudian yang ketujuh, melakukan kontrol kualitas agar memenuhi standar regulasi serta peraturan. Dengan melakukan kontrol untuk menjaga kualitas produk dapat membangun citra yang baik atau reputasi yang baik terhadap regulasi dan peraturan. Kemudian yang kedelapan atau yang terakhir yaitu membangun branding yang kuat, konsisten, serta menarik. Membangun branding yang kuat ini dilakukan secara konsisten di seluruh platform digital serta offline. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan brand awareness dan menjangkau target audiens yang lebih luas. Setelah dijabarkan mengenai strategi-strategi yang dapat dilakukan sebagai respon dari analisis SWOT yang telah dijabarkan sebelumnya, diharapkan mampu untuk memanfaatkan kelebihan serta peluang dan menghindari ataupun meminimalisir kelemahan dan ancaman yang ada. Perkenalkan, nama saya Putri Nafsatul Ariska. NIM akhiran saya adalah 40. Saya nantinya akan menjelaskan pada bagian dana dan anggaran. Terima kasih. Jadi selanjutnya ada dana dan anggaran. Dana yang digunakan dari kelompok kami merupakan dana yang diperoleh dari dana pribadi para anggota. Kami menggunakan sistem iuran. Jadi, sejumlah total semua biaya yang dikeluarkan atau biaya produksi lalu dibagi dengan jumlah para anggota yang berjumlah 5 orang. Jadi, nantinya setiap anggota mengeluarkan biaya yang sama rata. Anggaran yang dikeluarkan adalah sejumlah biaya produksi dan biaya tetap atas peralatan yang digunakan. Lalu di sini ada rincian anggaran dana pada biaya tetap atau peralatan yang dibutuhkan. Ada stiker, cup, tutup cup, sedotan, plastik, tenan,
yang dapat dilihat pada slide berikut, dan total biaya tetap yang dibutuhkan atau dikeluarkan adalah 33.000. Yang kedua ada biaya variabel per 1 kali produksi, yaitu rinciannya sebagai berikut. Ada melon 2 buah seharga 26.000, susu kental manis 12 saset seharga 13.000, susu evaporasi 1 kaleng seharga 17.500, ada selasi 2 bungkus seharga 12.800, ada sagu mutiara 1 bungkus seharga 9.750, ada es batu 4 bungkus seharga 8.500, ada sirup melon 2 botol 32.000, nata de coco 2 bungkus 18.430.000 rupiah, jeli bubuk 3 saset 16.100, dan jumlah keseluruhan biaya variabel per 1 kali produksi yaitu 154.080 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kurang, dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.